alihi alladzina saru ala nahjil qawim wassiratal mustaqim wa ba'du. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah surat kita yang hadir pada saat ini dimudahkan Allah untuk menerima ilmu agama. Dan semoga dengan wasilah Al-Fatihah para almarhumin di alam barzah Allah jadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Silakan yang ingin mengaktifkan kameranya silakan. Semoga bisa menambah silaturahim. Silakan yang ingin mengaktifkan kameranya. Kita menyambut bulan barokah. Ya, menyambut bulan barokah. Nabi pernah bersabda di dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan tertulis di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau boleh ditulis, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu artinya adalah menambah baik. Menambah baik. Itu arti dari kata berkah. Sedangkan berkah lawan katanya adalah istidraj. Jadi segala sesuatu yang kita miliki menambah ketakwaan itu adalah disebut juga dengan kata berkah. Nah, sedangkan segala sesuatu yang kita miliki tapi membuat kita semakin jauh dengan Allah itu namanya adalah istidraj. Saya ulangi, sesuatu yang membuat kita miliki menambah ketakwaan namanya adalah berkah, dan sesuatu yang kita miliki membuat semakin jauh dengan Allah namanya adalah istidraj. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, makanya di bulan Ramadan berapa banyak orang jadi cinta masjid, musola. Berapa banyak di bulan Ramadan orang bertambah kecintaannya kepada Quran. Berapa banyak di bulan Ramadan orang yang tadinya tidak menutup aurat mencoba untuk menutup aurat. Dan semoga setelah Ramadan bisa terus istiqomah. Dan berapa banyak di bulan Ramadan orang berlomba-lomba untuk berbuka, memberikan makan berbuka puasa. Berarti dari situlah kita bisa pahami Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini disebut nama dari kata Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan apa tadi? Berkah. Yang kedua, ya, Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Quran. Ini baru bulannya ya Ibu, bukan orang yang puasanya. Ini baru bulannya. Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, tepatnya di penghujung, yaitu 10 terakhir Ramadan, kita mengenalnya disebut dengan sebutan Lailatul Qadar. Sedangkan Sya'ban yang sekarang kita alami ini, yang sekarang kita nikmati ini, itu karena turun perintah sholawat, surat ke-33 ayat 56, maka Sya'ban itu disebut juga dengan bulannya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yaitu bulan sholawat. Sedangkan Ramadan ini disebut juga dengan bulan Quran.
Ketiga, pertama Syahrul Mubarak. Kedua, Syahrul Quran. Dan yang ketiga, bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Jadi tiga ya, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Dengan dalil, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka berguguranlah dosa-dosanya. Makanya Ramadan disebut juga dengan Syahrul Maghfirah. Berapa tuh? Tiga, Pak. Tiga. Sekarang yang keempat. Ya, Ramadan itu adalah bulan di mana pintu surga terbuka. Dengan dalil, idza daqala Ramadan futihat abwabul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu surga yang jumlahnya 8 itu terbuka. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan adalah idza dakhalat Ramadan futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit terbuka. Pintu langit di bulan Ramadan yang 7 itu terbuka. Ya, jadi bulan itu adalah bulan di mana pintu langit yaitu terbuka. Maka bulan itu disebut bulan terbukanya pintu langit. Jika pintu langit terbuka, maka setidaknya ada 4 keuntungan yang kita dapatkan. Ya, jika pintu langit terbuka, setidaknya ada 4 keuntungan yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu rahmat Allah sedang turun. Rahmat itu apa, Ustadz? Rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang Allah sedang turun yaitu di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ketika pintu langit terbuka, maka amalan langsung dinaikkan atau dilaporkan ke atas langit. Kemudian yang ketiga, ketika pintu langit terbuka, maka doa itu diijabah. Lalu yang keempat, ketika pintu langit terbuka, amalan pahalanya dilipat gandakan. Ada 4 ya, pintu langit terbuka. Tolong disebutkan dong, Bu Ati Febranda, keuntungan dari adanya pintu langit terbuka. Jika pintu langit terbuka, 1, rahmat Allah sedang turun, yaitu kasih sayang Allah. 2, amalan dinaikkan atau dilaporkan ke atas langit. 3, doa diijabah. 4, amalan pahala dilipat gandakan. Kalau selain Ramadan, ada nggak pintu langit yang terbuka? Ada. Selain Ramadan, pintu langit ada yang terbuka. Apa itu, Ustadz? Selain Ramadan, pintu langit yang terbuka adalah di saat azan sampai iqomah. Ya, atau pintu langit terbuka yaitu di sepertiga malam terakhir, kisaran jam 1 sampai subuh. Atau di saat maghrib menanti azannya Isya. Tapi selama Ramadan, pintu langit terbuka 24 jam. Full sebulan penuh selama di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan, rahmat Allah sedang turun. Di bulan Ramadan, amalan yang kita perbuat langsung naik ke atas langit. Di bulan Ramadan, doa orang yang berpuasa dikabul. Dan yang keempat, di bulan Ramadan, satu amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Makanya baca Quran di bulan Ramadan sama selain bulan Ramadan itu beda sekali. Pahalanya Allah lipat gandakan yaitu di bulan Ramadan. Nah, ini keutamaan Ramadan di nomor keberapa tuh? 5. Ya, pertama bulan Mubarak. Kedua bulan ampunan. Ketiga bulan Quran. Kedua bulan Quran, ketiga bulan ampunan. Yang keempat bulan dibukanya pintu surga. Yang kelima bulan dibukanya pintu-pintu langit.
pintu langit yang terbuka untungnya 4. Kemudian yang keenam, yaitu bulan di mana setan terbelenggu. Setan terbelenggu itu ada 2 ulama dalam mensyarah atau menjelaskan arti kata setan terbelenggu. Ada yang mengatakan setan terbelenggu itu maksudnya adalah setan di bulan Ramadan dirantai, ya, zohirnya. Arti dari kata luarnya setan dirantai. Sedangkan arti kata dari setan terbelenggu maksudnya adalah kesempatan setan untuk mengganggu manusia lebih susah ketimbang di bulan-bulan lainnya. Jadi ada 2 pendapat ya Ibu. Kalau umpama ada ustadz menyampaikan tausiah, apa yang dimaksud dengan setan terbelenggu, itu ada macam pendapat. Ada yang benar-benar setan sedang terbelenggu di rantai. Tapi kok kemaksiatan masih banyak Ustadz? Ya karena nafsu manusia yang tidak baik. Kemudian setan terbelenggu, ada pendapat juga, yaitu adalah mengganggu manusia. kesempatan setan untuk mengganggu manusia itu lebih susah ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Itu nomor berapa tuh? Nomor yang ke-6 ya. Nah, sekarang yang ke-7 ya. Yang ke-7 keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan yang ke-7 adalah umroh di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Tapi ada pendapat tetap saja ibadah haji itu lebih utama. Nah, makanya ketika mengartikan Ramadan yang umroh di saat itu seperti haji, bukan berarti mengalahkan pahala atau menandingi atau menyamakan pahala haji yang sebenarnya di bulan Zulhijjah. Itu tetap saja Zulhijjah itu lebih utama. Kenapa kok Nabi mengatakan seperti itu? Karena berkumpulnya 2 waktu suci. Pertama, ketika itu umroh adalah suci. Kemudian yang kedua, Ramadannya sendiri, yaitu bulan Ramadannya. Dan yang ketiga, bisa jadi kita mengerjakannya, kita butuh jihad lebih ketimbang di bulan-bulan lainnya. Jadi itulah keutamaan bulan Ramadannya. Nah, sudah sampai di sini? Bisa dipahamin? Nah, sekarang menyambut Ramadannya. Ya, ada satu hadis, tolong dicatat ya. Ada pendapat ulama mengatakan hadis ini tidak sampai derajat sahih. Tapi jika dipakai untuk untuk memotivasi ibadah, silakan aja. Assalamualaikum Bu Evi, sehat Ibu Evi? Sehat ya. 1. Manfariha, ya semoga sehat selalu semuanya ya. Manfariha bidukhuli Ramadan, ghafarallahu dzunubahu. Barang siapa yang, ini angka Romawi kedua ya. Angka Romawi kedua menyambut Ramadan. Yang pertama bulannya, belum masuk orangnya, baru bulannya. Yang kedua yaitu menyambutnya. 1, man fariha bidukhuli Ramadan ghafarallahu dzunubahu. Barang siapa yang senang, bangga, bahagia menyambut datangnya Ramadan, berguguranlah dosa-dosanya. Meskipun ada pendapat ini dhaif, tapi toh apa salahnya kita menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Kedua, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Diharamkan jasadnya dari apa tadi? Api neraka. Api neraka. Kemudian selanjutnya masih masuk nomor 2 ya. Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan latamanna an takuna syuhur kulluha Ramadan. Barang siapa yang mengetahui kemuliaan Ramadan, maka dia akan berharap semua bulan adalah Ramadan. Nah, ini barangkali hanya memotivasi. Berarti apa kesimpulan dari itu semuanya, Ustaz Hasim? Berarti kalau begitu, kesimpulan dari itu semua adalah kita yang pertama adalah senang, bangga dengan datangnya bulan suci Ramadan.
bangga dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka itu telah memotivasi semangat dan ibadahnya masuk bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, kita buka Quran suratnya keempat. Surat keempat itu yaitu surat An-Nisa ayatnya 28. Ibu Susi Anas tolong terjemahkan ya. Suratnya keempat ayatnya 28. Sudah dapat belum? Sudah. Sudah? Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Silakan. Silakan, Bu Susi. Bentar, Pak. Bentar. Baik. 28 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hendak memberikan keringan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Manusia diciptakan bersifat apa semuanya? Lemah. Ya, tolong ditulis sifat manusia. Satu, manusia itu bersifat apa? Lemah. Manusia bersifat apa tadi? Lemah. Nah, siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Makanya doa biar semangat dalam ibadah di bulan Ramadan. Apa doanya Ustadz? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya ada di laptop, tapi Ustadz sekarang nggak pakai laptop. Lagi jaringannya lagi nggak bisa. Memindahkan jaringan handphone ke laptop juga gaptek. Jadi barangkali Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong ditulis ya Bu, amalan menyambut Ramadan, pertama senang, kedua doa. Karena manusia itu tercipta dalam kondisi apa tadi Bu Susi yang terjemahkan di akhir? Lemah. Dalam kondisi lemah. Nah, silakan ditutup Ibu Tiwi. Ya, manusia itu diciptakan dalam kondisi apa tadi? Lemah. Nah, ada enggak di awal Ramadan masjid penuh, tapi menjelang Lebaran semakin berkurang? Banyak di Cipete. Ya, Ramadan awal penuhnya luar biasa, tapi pertengahan dan akhir semakin berkurang. Nah, dari situlah kita bisa pahami bahwasanya manusia itu diciptakan dengan karakter yang apa tadi? Lemah. Makanya menyambut Ramadan dengan penuh apa? Sukacita. Menyambut Ramadan dengan penuh apa? Banyak berdoa. Mumpung masih sisa kurang lebih 13 hari lagi sambil menunggu sidang isbat. Dah. Jadi doa biar diberikan apa? Kekuatan. Yang kedua, doa biar diberikan kekuatan apa Ustadz? Ali Imran 3 ayat 8. Ya, Ibu Evi tolong terjemahkan, Bu Evi Megasari. Surah ke berapa tadi? 3 ayat 8. Ya, ayatnya 8. Sudah belum? Sudah, Pak. Surah ketiga ayatnya 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat kepada kami dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Shadaqallahul Azim. Sesungguhnya Engkau innaka antal wahhab. Maha Pemberi. Maha memberi. Jadi rahmat itu bisa diartikan adalah turunnya malaikat rahmat ketika sekarat. Ya, turunnya. Nah, ini Ibu Tiwi sudah memasukkan itu doanya. Ya, sudah masuk Ibu Tiwi doanya tadi. Nah, jadi
Ya doa biar kita tidak termasuk golongan yang lemah. Kita termasuk golongan yang apa? Yang kuat. Yang kedua doanya yang tadi Ibu Evi terjemahkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, dua ya Bu. Yang pertama menyambut Ramadan sukacita. Yang kedua minta doa kekuatan. Yang ketiga menyambut bulan suci Ramadan ini di samping doa dan kemudian juga meminta di samping bangga dan senang, yang ketiga adalah jaga silaturahim. Apa tadi? Menjaga apa? Silaturahim. Karena apalah artinya bulan Ramadan? Bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah dan sebagainya, tapi menghadapinya masih penuh dengan rasa benci, masih penuh dengan rasa mutuskan silaturahim. Maka perkara hablum minan nasnya itu dijaga. Baik itu kepada yang terdekat maupun yang jauh. Terlebih adalah keluarga. Jaga hubungan dengan suami, jaga hubungan dengan istri, jaga hubungan dengan keluarga, jaga hubungan dengan anak-anak, jaga hubungan dengan cucu, menantu, dan semuanya. Jaga hati, biar kita termasuk golongan hamba-hambanya yang kita semuanya mendapatkan kemuliaan bulan apa? Ramadan. Jadi berapa tuh? 3 ya. Benar ya? Yang pertama adalah doa, yang pertama adalah sukacita, yang kedua adalah doa, dan yang keempat adalah yang ketiga Silaturahim. silaturahim. Yang ketiga silaturahim. Nah, tadi doa yang nomor 2 ditambah. Ya, doa apa Ustadz doanya? Surah Al-Baqarah. Surah kedua. Ya, doanya ditambah surah kedua. Ayatnya 127. Ibu Ati Febranda tolong diterjemahkan. 127. Ya, 127. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Ada berapa orang Bu Tiwi semua yang hadir? Alhamdulillah 75 orang Ustaz. Oh Masya Allah, semoga barokah semuanya ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang terakhir itu dihafalkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Silakan. Febranda terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Sekelas Nabi Ibrahim saja masih berdoa. Bahkan beliau adalah dijamin masuk surga beserta putranya Ismail. Tapi masih berdoa. Allah cantumkan doanya Nabi Ibrahim di ayat ini. Menandakan agar kita lebih berbanyak doa ketika ibadah atau setelah ibadah. Kenapa? Karena yang penting dari satu ibadah adalah diterima. Dan salah satu syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas. Makanya ada satu hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Imanan dengan penuh keimanan. Wahtisaban mengharapkan Allah, ridhonya Allah. Mengharapkan Allah terima. Memang niatnya karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya Allah ampuni. Jadi kalau begitu, berharap semoga doa kita diterima, semua amal ibadah kita diterima. Maka menghadapi Ramadan ini penuh dengan sukacita, kemudian doa biar tambah semangat juga diterima amal ibadah, dan yang ketiga yaitu jaga apa? Silaturahim. Silakan ditutup Ibu Tiwi. Yang keempat, ya, yang keempat menghadapi Ramadan yaitu
penuh mujahadah. Apa itu mujahadah? Kesungguhan. Dalam kurung, pengendalian hawa nafsu. Bulan ini adanya cuma setahun sekali. Dan bahkan sampai sisa barangkali 13 hari saja belum pernah ada yang menjamin umur sampai ke sana. Maka dari itu, mujahadah, kesungguhan. Terkadang ibadah harus dipaksa. Nanti akan terbiasa. Saya ulangin, terkadang ibadah itu harus diapakan? Paksa. Nanti akan terbiasa. Dari situlah ibadah tidak hanya menuruti keinginan nafsu, enaknya. Giliran enak baru dia ibadah. Giliran tidak enak baru dia tidak ibadah. Orang yang sudah terbiasa ibadah lalu tidak mengerjakan, ada satu keganjalan atau kekurangan dalam dirinya. Biasa tahajud enggak tahajud, benar ya Bu? Biasa puasa Senin Kamis enggak puasa. Biasa dia baca Quran, kalau enggak baca Quran, ada sesuatu yang sepertinya kurang di dirinya. Itulah namanya adalah iman. Jadi tolong sebutkan Bu Ati, berapa jumlahnya yang kita harus kerjakan menjelang Ramadan ini? Yang pertama adalah Yang mana, Pak? bersiap. Pertama senang. Senang. Yang kedua, doa. ketiga, Jaga Yang silaturahmi. Itu menjaga silaturahmi. dan yang keempat, Penuh muhajadah. mujahadah, kesungguhan. Dah. Angka Romawi yang ketiga. Ya, angka Romawi yang ketiga. Sekarang tanggal 16 Sya'ban atau bisa ditulis akhir Sya'ban. Apa nih? Akhir Sya'ban. Sekarang bulannya Sya'ban. Sya'ban itu berarti adalah bercabangnya kebaikan atau berkelompoknya orang Arab dalam berdagang. Saya ulangi, Sya'ban adalah yaitu berarti bercabang kebaikan banyak, atau bisa diartikan juga yaitu berkumpulnya orang-orang Arab, berkelompoknya orang-orang Arab dalam berdagang, tidak sendiri. Bulan ini disebut orang kita dengan sebutan ruah. Ruah itu kirim roh, doa buat roh yang sudah tiada. Makanya ditambahkan imbuhan an, jadinya adalah ruahan. Nah, dalam satu hadis mengatakan, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, janganlah puasa. Dalam kurung HR Abu Daud. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi pernah bersabda, jika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, janganlah kalian puasa. Sekarang tanggal 16 Sya'ban. Ya, berarti boleh nggak puasa sekarang ini? Asal hukumnya nggak boleh. Kecuali, ya, asal hukumnya nggak boleh, kecuali satu, memang sudah terbiasa puasa sebelumnya. Jadi kalau umpama sudah terbiasa di hari Senin Kamis, maka hari Kamis ini dia berpuasa, masih boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Yang kedua, masih diperbolehkan puasa di penghujung Ramadan ini untuk bayar qada. Bayar apa tadi? Kodok. Bayar qada. Ya. Kemudian yang ketiga, Bu Afa ada, Bu Evi di Zoom ini. Nggak ada Ustadz, lagi keluar kota. Oh ya baik. Saya sekarang mengingat Bu Evi, Bu Afa, sama-sama fair. Kemudian yang ketiga, aduh, yang apa sampai mana tadi ya? Astagfirullahalazim. La Yang ilaha kedua tadi kodok puasa, Ustaz. Bayar kodok. Apa Bu Tiwi? Yang pertama sudah terbiasa melakukannya, yang kedua mengkodok puasa. Jadi apabila tahun kemarin Ibu berhalangan atau haid, kayaknya ada juga yang sudah tidak haid lagi. Maafin Ustadz. Apabila anak menantu Ibu atau cucu atau siapapun kemarin berhalangan, lalu sekarang masih mau bayar hutang, boleh nggak? Boleh. Mendekati Ramadan. Yang keempat, yang ketiga, bayar nazar. Bayar apa tadi?
Nazar. nazar. Dia berniat kalau dapat rezeki dia mau berpuasa, tiba-tiba dapat rezeki, maka dia harus berpuasa meskipun itu sudah mendekati Ramadan. Dan yang keempat, yang masih diperbolehkan puasa adalah bayar kifarah atau bayar penebusan dosa. Puasa. Apa puasa kifarah, Ustadz? Buka Quran surah kelima, contohnya puasa kafarah. Surah kelima ayatnya 89. Bu Ati Sofyan ada, Bu Tiwi? Ada, Ustadz. Bu Ati Sofyan? Ustadz. Waalaikumsalam. Tolong terjemahkan ya. Surahnya kelima, ayatnya 89. Di handphone saya tidak kelihatan semua yang masuk. Surah kelima, ayatnya berapa? 89. 89. Nama suratnya? Al-Ma'idah. Al-Maidah. Iya, ayatnya 89. Silakan, Ibu Ati Sofyan. Langsung. Ya, langsung. Silakan langsung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, silakan. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Jadi kalau Maka- dipaksa, sebentar ya Bu, Ibu jangan seperti kereta ekspres, pelan-pelan sebentar. Jadi kalau kita dipaksa bersumpah atau dihancam dengan ditempelkannya golok di leher kita, lalu kita bersumpah dengan menyebut wallahi, demi Allah, maka itu tidak masuk ini. Yang masuk ini, yang masuk bayar denda karena dia bersumpah dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Kafarah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ulangi buat Sofyan. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Oh, Tadi. yang nggak disengaja. Iya, yang diancam, yang dipaksa. Yang dipaksa. Benar ya? Ibu Ati dipaksa. Ya, Ibu Ati dipaksa nih sama Ibu Tiwi dengan ditempelkan golok di leher. Kan dipaksa itu. Ya, kalau umpama dilanggar itu tidak kena ini, tidak kena denda. Ini yang hanya apa? Disengaja sumpahnya. Bisa dipahami nggak semuanya Ibu yang hadir? Bisa, insya Allah. Silakan. Apa bayar dendanya? Silakan. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpahnya ialah memberi makan 10 orang miskin. Sebentar. Jadi kalau umpama ada yang sumpah, wallahi itu Arabnya. Waw itu diartikan demi, waw sumpah. Demi Allah, dia bersumpah begini. Tiba-tiba dilanggar. Padahal sudah menyebut demi Allah. Maka caranya menebus dosanya atau menebus dendanya adalah dengan cara 10 orang miskin dikasih makanan. Bisa dipahami enggak? Bisa. Bisa. Yang kedua bukan yang kedua, atau silakan Bu Ati. Terusin ini ya, terusin aja ya. Iya Ibu, diteruskan aja Pak. Ya, Pak Yadi sehat Pak Yadi. Pak Yudi. Pak Yudi sehat silakan. Alhamdulillah. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Atau memberi mereka pakaian atau itu dulu. Memberikan atau mereka memberi pakaian. mereka pakaian. 10 orang miskin dikasih pakaian. Atau yang ketiga, Memerdekakan seorang hamba sahaya. atau teruskan lagi. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Jadi kalau nggak mampu itu semua, puasa 3 hari. Dia melanggar sumpah demi Allah. Masih boleh nggak puasa besok? Padahal mendekati Ramadan. Boleh. Boleh. Masih boleh. Karena ini adalah penunaian melanggar denda. Kafarat. Jadi nggak, asal hukumnya memang nggak boleh. Meskipun ada pendapat hadis ini tidak sampai derajat sahih. Meskipun. Ya, tapi apabila ada yang mengatakan nggak boleh puasa nih, udah menjelang Ramadan, masih boleh.
Bu Evi, Bu Ati kebiasaannya Senin Kamis nggak putus. Bu Ati Februanda kebiasaannya puasa Nabi Daud nggak putus. Masih boleh besok puasa. Atau bayar kodok, kemarin nggak lunas utang puasanya masih boleh. Atau yang ketiga apa tadi, bayar apa? Nazar, janji kalau dapat rezeki dia mau begini. Kalau anaknya lulus dia mau puasa, maka boleh dikerjakan masih besok. Kemudian yang keempat adalah bayar kafaroh. Apa itu kafaroh? Denda. Apa contohnya yang tadi? Bayar sumpah, denda sumpah karena menyebut nama Allah lalu dia langgar. Bisa dipahamin semuanya ya? Insya Allah. Nah, ditambah lagi, memang ada hadis tidak boleh berpuasa 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Namanya, silakan ditulis ya. Yaumusyakki. Yaumusyakki. Nah, pelan-pelan ya. Yaumusyakki. Apa buat Sufyan? Ulangi deh. Yaumu syakki. Pakai Q. Yaumusyakki pakai kaf. Ya, hari ragu-ragu. Hari apa tadi? Ragu-ragu. Kalau umpama pemerintah memutuskan sidang isbatnya, saya mengikuti pemerintah dalam sidang isbatnya, menentukan umpama Kamis itu puasa, maka 1 atau 2 hari menjelang Ramadan itu disebut yaumusyakki, tidak boleh puasa. Tapi ada pendapat masih boleh. Apa Ustadz? Yang tadi itu punya kebiasaan bayar kodok, bayar nazar, atau bayar kafaroh. Bisa dipahami? Nah, jelas ya semuanya ya. Jadi kalau ditanya masih boleh apa enggak? Masih boleh dengan ketentuan yang tadi itu semuanya. Dah. Jelas nggak sampai di sini? Insya Allah. Semuanya. Nah, jadi Sya'ban itu bercabangnya kebaikan. Kemudian yang kedua, Sya'ban itu masih boleh berpuasa di penghujung. Yang ketiga, Sya'ban adalah bulan dilaporkan amalan ke atas langit. Dengan dalil hadis An-Nasa'i, nomor hadis 2356. Amal sedang diapakan nih? Diapakan? Dilaporkan, dinaikkan oleh malaikat. Jadi ada hari yang dinaikkan dalam sepekan 2 kali, Senin dan Kamis. Dan ada bulan yang dinaikkan atau dilaporkan setahun sekali, yaitu Sya'ban. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Imam Nasa'i 2356 tadi, fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalanku dilaporkan, akunya sedang puasa. Jadi amalan yang paling utama dikerjakan ketika di hari dilaporkan amalan, yaitu sedang apa? Puasa. Makanya Ramadan juga amalannya yang paling utama ketika dilaporkan lagi puasa. Jadi kalau ditanya apa Sya'ban itu? Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amalan ke atas langit. Dan Nabi Muhammad kepingin ketika amalan beliau dilaporkan, beliaunya sedang apa? Puasa. Makanya puasa Sya'ban itu utama sebagai warming up, pemanasan memasuki Ramadan. Itu 3 ya Bu? Benar ya? Itu 3 ya? Sekarang yang ke-4-nya. 4 Romawi. 4 Romawi. 4 Yang Romawi pertama, tentang Sya'ban, Ustaz. 4 Romawi sekarang. Ya, Sya'bannya selesai. 4 Romawi. Tapi kalau tradisi kita di bulan Sya'ban ini banyak yang ziarah kubur ya. Iya, betul. Ya, kemarin kita udah bahas kan? Ucapkan salam di pintu kubur. Tapi jangan berharap mereka jawab salam kita. Boleh dicoba jam 2 malam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka jawab waalaikumsalam. Oh, kita akan Kabur. ya. Kemudian yang kedua, hindari duduk atau melangkahi kuburan. Karena Nabi pernah bersabda, menduduki bara api masih lebih mulia ketimbang duduki kuburan. Silakan berziarah kubur Ibu. Saya tidak mengatakan itu bid'ah dan sebagainya karena mengingatkan kita tentang kematian. Nah, sekarang angka Romawi yang keempat. Orangnya yang puasa. Ya, keutamaan orangnya yang puasa. Orangnya yang puasa. Ya, yang pertama kan bulannya. Yang kedua menyambut Ramadan. Yang ketiga yang dilakukan menjelang Ramadan di bulan Sya'bannya. Dan yang keempat sekarang adalah orangnya yang berpuasa.
Puasa bahasa Arabnya soma yasumu saum, puasa. Orangnya yang puasa soimun. Ya, soimun atau soimin atau soiman. Kalau perempuan soimah. Ya, makanya ada perempuan namanya soimah, pakai huruf tak marbutoh. Itu orangnya yang puasa. Orang yang apa tadi? Berpuasa. Puasa. Nah, orang yang puasa itu keuntungannya banyak, fadilahnya banyak. Yang pertama, doanya dikabul. Apa tadi? Doanya dikabul, diijabah, apalagi mendekati azan maghrib. Maka amalan yang paling utama di sekian banyak amalan di bulan Ramadan adalah banyak apa? Banyak apa? Doa. Ya. Menjelang akhir nahar, akhir hari atau menjelang maghrib, maka perbanyak doa. Tolong dicatat, doa dijadikan wasilah perantara. Doa dijadikan wasilah perantara, yaitu perantaranya adalah puasa. Ibu semuanya hari ini kan puasa ya? Kamis puasa ya? Nah, sini semuanya yuk. Tidak tulis dulu ya. Ini pandangan terbatas karena saya di handphone ya. Ada 3 orang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba batu besar bergelinding menutupi pintu goa. Dan ini pernah saya sampaikan sering. Ada 3 orang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba batu besar bergelinding menutupi pintu goa. Sehingga 3 orang ini tidak bisa keluar dari goa. Jelas suara saya, Bu? Jelas. Nah, akhirnya 3 orang ini berdoa. Yang pertama, ya Allah, saya punya orang tua. Setiap sore saya perah susu kambing. Dan saya berikan kepada orang tua. Suatu ketika pulang dari mencari kayu bakar di tengah hutan, sudah larut malam. Dan aku menemukan orang tuaku sudah tidur. Aku tetap perah susu. Anak istri meminta tidak aku berikan sebelum orang tuaku meminumnya. Aku menemukan orang tuaku sedang tidur. Maka aku pegang susu. Aku pegang gelas yang isinya susu. Dipegang, gak ditaruh di atas meja. Dipegang. Tengah malam orang tuaku bangun, aku berikan susu perahan kambing ini. Maka berkah baktiku kepada orang tua, bukakanlah pintu gua yang tertutup. Batunya bergeser sedikit. Apa tadi wasilahnya? Apa tadi perantaranya? Ibu semua, perantaranya apa? Wasilahnya apa? Berbakti pada orang Tadi tua. berbakti pada orang tua. Itu. Kedua, ya Allah, saya suka dengan sepupu yang cantik. Tapi dia tidak suka dengan aku. Bertepuk sebelah tangan. Musim paceklik tiba. Maka dia mendatangiku ingin membutuhkan uang. Aku berikan dengan syarat dia mau aku setubuhi. Ketika aku mendekatinya, dia mengatakan, ittaqillah, takutlah sama Allah. Maka aku menghindar. Dan aku berikan uang sepenuhnya buat dirinya tanpa minta imbalan sedikit pun. Wasilah menjauhkan zina, maka bukakanlah pintu gua yang tertutup. Batunya geser lagi sedikit. Bisa dipahamin semuanya, Bu? Bisa. Ya, jaga mata. Jaga mata dari zina mata. Jaga lisan dari zina lisan. Maka memudahkan segala kebutuhan dan hajat kita. Sisa berapa orang lagi tadi? 1. 3. Ya, 1 orang lagi. Ya Allah, saya punya pegawai. Setiap awal bulan saya berikan gaji. Suatu ketika di awal bulan pembagian gaji, ada karyawanku yang belum menerima gaji, sudah hilang entah kemana. Maka uang haknya, uang gajinya aku putar, aku belikan domba. Lama-kelamaan banyak aku belikan sapi. Lama-kelamaan banyak aku belikan onta. Suatu ketika orang itu datang, karyawanku mencariku, ingin menagih apa? Gajinya. Maka aku katakan lahan yang luas beserta binatang dan pegawainya adalah milik engkau. Maka orang itu mengatakan, Allah tastahzi'u, janganlah engkau bercanda. Maka aku katakan, aku enggak bercanda. Maka dia mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Jaga amanah, jaga kejujuran, dan wasilah sedekah. Maka pintu gua itu
bergeser lagi sedikit. Namanya wasilah. Iya. Apa namanya tadi? Wasilah. Maka boleh nggak berdoa? Sekarang ibu puasa nih, kita puasa nih hari Kamis. Boleh nggak berdoa? Ya Allah, nanti nih menjelang azan maghrib, ya Allah menjelang azan maghrib, dengan wasilah perantara puasa sunnahku hari ini, maka aku punya hajat begini dan begitu. Boleh apa enggak? Boleh ya. Boleh. Boleh. Ya, nanti Ramadan nih, ibu sudah hatam Quran 30 juz. Ya, semoga bisa menghatamkan beberapa kali sebagai motivasi ibadah. Ketika selesai menghatamkan Quran, ya Allah, wasilah hataman Quranku ini, maka aku punya hajat begini, punya hajat begitu. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Nah, jadi kalau begitu, doa orang yang berpuasa diijabah. Karena dianya berdoa sedang dalam kondisi apa tadi? Puasa. Puasa. Kedua, ya, keutamaan orang yang puasa. Nabi pernah bersabda, "Famu shaim indallah atyabu min rihil misik." Bau mulutnya orang yang puasa. Apa tadi? Mulut berpuasa. Bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi ketimbang wanginya kasturi atau misik. Bau mulut orang yang puasa. Bau mulutnya di mana, Ustadz? Di sisi Allah, bukan di sisi teman. Karena di sisi teman tetap akan bau. Maka yang, ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Hadis ini menyampaikan satu hadis luar biasa. Kalau di sisi Ustadz masih bau apa enggak? Tetap masih bau. Di sisi ibu tetap masih bau. Di sisi Allah. Makanya yang puasa hari ini, jangan depan suami, tetap bau. Nah, tapi di sisi Allah lebih wangi ketimbang kasturi. Masya Allah. Tolong di sisi Allahnya garis bawahi. Jangan sampai kelewatan. Ya, nanti di sisi orang tetap bau, tapi di pandangan Allah melebihi wanginya apa? Kasturi. Masya Allah. Berapa tuh? Dua. Yang sekarang yang ketiga. Manusia kumpul di hari kiamat, saya sering nyampaikan, tidak beralas kaki. Manusia kumpul di hari kiamat tidak pakai sendal, sepatu, apalagi nyeker. Manusia kumpul di hari kiamat tidak memakai pakaian sehelai pun. Maaf ya, telanjang. Dan manusia kumpul di padang mahsyar dengan bentuk ujung kelamin laki. Ujung kelamin laki tertutup lagi seperti bayi yang belum disunat atau khitan. Kalau bahasa sayanya nyebutnya kulub. Nyeker, telanjang, kulub ujung kelaminnya. Jangan dibayangin. Pokoknya jangan bayangin itu. Enggak bagus dibayangin. Apa yang terjadi, Ustadz? Matahari di atas kepala. Kita butuh syafaat. Butuh apa tadi? Syafaat. Apa itu, Ustadz? Kalau boleh gampang pahamnya, payung. Itu gampangnya pahamnya. Apa itu syafaat atau pelindungnya atau kasarnya payungnya? Asyamu wal Qur'an. Yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Rajin baca Quran dan rajin puasa. Maka amalan dua ini menaungi dari panasnya matahari padang mahsyar. Maka orang yang rajin puasa, insya Allah dapat perlindungan Allah di padang mahsyar. 3. Benar ya? 3. Yang pertama apa tadi? Doanya dikabul. Yang kedua? Bau mulut seperti bau mulut di sisi Allah lebih wangi dari kasturi. Yang ketiga? Manusia kumpul tidak beralas kaki. Yang keempat? Syafaat. Yang keempat, ya, silakan, ini harus perlu dicatat nih. Buka Quran surah ke-6. Ayatnya 160. Masih Bu Ati Sofyan, surah ke-6 ayatnya 160. Surah ke-6 ayatnya 160. Sudah belum? Sudah. Sudah? Ya. Tolong Bu Ati Sofyan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha
Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Yang pertama deh sampai tengah saja Bu Ati. Yang pertama sampai tengah aja, diulangi. Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Tolong ditulis. Standar minimal pahala 10 kali lipat. Berapa tadi? Standar minimal banget ya Bu. Minimal pahala berapa? 10 kali lipat. Jelas semuanya nih Bu Evi semua, Bu Susi, Bu Tiwi, standar pahala berapa minimal? 10 kali Ustaz. 10 kali lipat. Nah, tolong buka Quran kedua 261. Surah kedua ayat 261. Bu Ati langsung terjemahkan Bu. Surah kedua ayatnya 261. Silakan. Perumpamaan orang yang menginfakkan. Bismillah dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi berapa? Kalau kita sedekah 1 biji berapa? 7 kali 100. 700. Ya Allah, mudahkan dia dan jamaah dapetin ilmu ya Allah. Coba ulangi pelan-pelan ya. Istrinya Pak Yadi ulangi pelan-pelan ya. Yudi. Iya Yudi, ulangi pelan-pelan ya. Perumpamaan. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Berarti kalau kita bersedekah 1 biji, akan pahalanya akan dapat berapa? 700. 700. Kalau kita sedekah 100, 700.000. 70.000. 70.000. Kalau kita sedekah 1.000, 7 juta. 7 juta. berarti pahala ibadah ada yang di angka berapa? 100. 700 kali lipat. Tolong ditutup deh Bu Tiwi. Maka pahala ibadah ada yang dilipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat. Nah, yang tadi yang surah Al-An'am yang Ibu Ati terjemahkan berapa minimal? 10 kali lipat. 10. Tolong ditulis Bu Ati, Bu Evi semuanya, dan ibu-ibu yang lain tolong ditulis pahala ibadah 10 tanda panah 700 kali lipat. 10 sampai berapa? 700. 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat. Sudah belum? Ya. Tapi ada pahala yang tanpa batas lebih dari 700 kali lipat. Gitu ya. Apa di antaranya Ustadz? Itu adalah puasa. Jadi pahala puasa bisa lebih dari 700 kali lipat. Bisa 1 triliun. Bisa lebih dari triliun. Berarti orang yang berpuasa meraih pahala tanpa batas. Lebih dari berapa tadi itu? 700. 700 kali lipat. Kalau standarnya kisaran berapa? 10. Sampai? 10 sampai 700. Maaf ya, kita nggak hitung-hitungan pahala ya Bu. Tapi memang itu yang tertulis dalam Quran. Kita nggak hitung-hitungan ya. Cuman itulah yang tertulis dalam Quran. Memotivasi, Allah sengaja mencatat ini. Memotivasi. Berarti ada pahala tanpa batas. Di antaranya adalah apa tadi? Puasa. Nah, berapa tuh? 4. Benar ya, 4. Betul. Nah, sekarang yang ke-5. 5. Man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa, niatnya benar-benar karena Allah, meninggal dunia, jaminannya surga. Allahu Akbar. Orang yang berpuasa meninggal, jaminannya apa?
Surga. Masya Allah. Maka yang hari ini puasa, tiba-tiba sekarang meninggal surga. Pilih mana? Meninggal sekarang surga atau meninggal entar-entaran nggak jelas? Pilih mana? Meninggal sekarang Ramadan, surga Pak. atau entar-entaran nggak Tunggu jelas? Ramadan. Ya Allah, Ramadan. semoga kita panjang umur juga sehat ya. Amin, amin. Tapi Amin. syaratnya titik 2, ikhlas. Karena Allah, itu yang berat itu. Syaratnya adalah apa tadi? Ikhlas karena Allah. Makanya ada yang meninggal di hari Senin Kamis, lagi puasa Ayyamul Bid, lagi puasa Nabi Daud, karena memang kebiasaannya dia apa? Puasa. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan berpuasa temperamen berkurang. Syahwat bisa dikendalikan. Makanya kalau punya sifat ambekan. Ambekan itu ada tamu mengatakan ke rumah saya sesak napas. Kalau orang Cipete, ambekan itu dikit-dikit ngambek, ngomel, marah, temperamen, emosian. Ya, maka solusi yang terbaik adalah dilatih dengan cara apa? Puasa. Maka puasa itu melatih diri agar menjadi orang-orang yang tidak temperamen, yang tidak emosian, yang tidak ambekan. Dia lebih mudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya ada satu riwayat ketika dihina, dicaci maki, maka dia sedang puasa mengatakan ana soim, aku sedang puasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang apa? 7. Sekarang berapa? 7. Dah. Sebentar, tidak ditulis dulu. Makhluk gaib itu Indonesia, Arabnya gaib. Selain malaikat dan bidadari yang saat ini tidak kelihatan, adalah jin. Jin, gaib itu nggak kelihatan. Jin itu samar. Keturunannya syaiton. Syaiton itu jauh. Bapaknya, astagfirullahaladzim. Siapa tadi? Bapaknya iblis. Iblis terputus. Ulangin yuk sama-sama. Buat di Sofyan, ulangin sama-sama ya. Ya. Makhluk yang samar-samar namanya apa tadi? Gaib. Gaib. Kemudian selain malaikat dan bidadari apa? Jin. Iblis. Jin. Jin itu nggak kelihatan samar-samar. Anak keturunan jin? Setan. Bukan, iya, setan itu bahasa kitanya. Syaiton. Jangan ke saya ya, wajahnya jangan ke saya ya, setan ya, syaiton. Ya, syaiton itu artinya jauh. Berarti kalau gitu syaiton golongan apa? Iblis. Jin. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Anak keturunan jin yang durhaka namanya syaiton. Bapaknya syaiton adalah siapa tadi? Jin. Iblis. Ya, iblis. Ibu jelas gak semuanya nih? Bu Tiwi jelas? Jelas, Ustaz. Bapaknya syaiton. Iblis. Iblis itu golongan apa? Jin. Berarti kuntilanak jin, pocong jin, genderuwo jin, tuyul jin. Nggak datang diundang, nggak datang. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Masya Allah, apa sekali. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Itu jin. Iya Ibu, itu jin. Apa itu namanya? Jin. Nah sekarang bisa nggak ke tubuh kita itu jin? Bisa. Hati-hati ya Bu, kalau jin udah ada di tubuh kita nih, dan dia suka, itu hati-hati. Kenapa? Karena kita tuh normalnya jangan sampai dimasukin jin. Nah, apalagi jinnya kafir. Ya Allah, suara azan gak suka. Dengar suara Quran panas. Di majelis taklim gelisah duduknya, maunya cepet-cepet selesai. Ini bahaya nih. Ya, makanya yang dari tadi duduknya gelisah, ini hati-hati nih. Harus diapain Ustadz? Mandang suami nggak suka. Bawaannya emosi, maka harus dicabut jinnya. Dengan cara apa? Ruqyah. Saya nggak bisa meruqyah. Maka panggillah Ustadz meruqyah dengan bacaan Quran. Biasanya yang diruqyah itu muntah. Itu sarana jin itu keluar. Kalau begitu saya tanya, jin bisa nggak ke tubuh kita? Bisa. Gimana caranya biar jin nggak bisa? Dan gimana caranya kalau udah masuk jin dia nggak betah? Nabi mengatakan fadhayyiqu,
majariyahu bilju', persempitlah jalurnya jin ke tubuh kita dengan cara lapar. Lapar itu dengan apa, Bu? Puasa. 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 Maka maka keutamaan puasa berikutnya adalah menghindari jin, mengusir jin yang ada dalam diri kita. Bisa dipahami nggak? Saya melebar sedikit tadi ya. Bisa dipahami semuanya? Ya. Yuk kita ulangin yuk sama-sama. Orang yang berpuasa doanya diapakan? Diijabah. Yang kedua, bau mulut orang puasa di sisi Allah lebih wangi ketimbang kasturi. Orang yang puasa, maka puasa itu jadi apa? Syafaat. Pelindung di padang mahsyar. Keempat, pahala puasa apa tadi? Dilipat gandakan. Tanpa batas. Tanpa batas. Lebih dari 700 kali lipat. Yang kelima, orang yang meninggal lagi apa? Puasa. Janji Allah, dia akan apa? Surga. Yang keenam, orang yang berpuasa meredam syahwat, temperamen, emosian. Yang ketujuh, mengusir atau menghindari jin dalam tubuh kita. 7 ya, Bu? Benar ya? Bu Tiwi? Ya. 7. Ya. Tapi janji orang yang puasa kalau meninggal apa? Janji orang puasa kalau meninggal? Surga. Surga. Ini janji siapa nih? Janji Allah. Allah ingkar janji enggak? Enggak. Tidak. Nabi Muhammad ingkar janji enggak? Enggak. Ustadz ada enggak Ustadz ingkar janji? Ada. Adalah. Enggak, jangan pakai lah. Ada apa tidak? Ada. Ada. Nah, kalau Allah boleh sombong enggak? Allah boleh sombong. Boleh. Boleh. Ustadz Tidak boleh. ada enggak Ustadz yang sombong? Ada. Adalah. Gak usah pakai ada, mungkin ya. Ada. Sekarang yang keberapa tuh? 8. A dengan B, iya Bu 8. A dan A menzolimi B. 8. A apa tadi? Menzolimi B. Maka di hari kiamat pahalanya A diapakan? Diambil. Diambil. Kalau pahalanya udah habis, maka dosanya B dilempar ke A. Jelas Ibu semua? Ya. A menzolimi B. Maka pahalanya akan diapakan? Diambil oleh B. Si A. Nah, tolong tidak tulis sebentar. Fokus dengan ucapan hadis ini. Pahala A diambil ke B, dioper ke B. Benar ya? Iya. Benar ya? Nah, berarti kalau begitu pahala sholat bisa diambil. Benar nggak? Iya. Pahala baca Quran bisa diambil. Pahala sedekah bisa diambil. Pahala umroh dan haji bisa diambil. Tidak tulis sebentar. Fokus dengan ucapan hadis ini. Nabi mengatakan, fa innahu li wa anna ajzi bihi. Allah berfirman dalam hadis kursi yang Nabi ucapkan tadi, puasa hanya milik Allah. Dari kata milik Allah itulah, maka ada ulama yang mensyarah hadis, pahala puasa tidak bisa diambil oleh orang lain. Hanya miliknya Allah. Makanya orang yang puasa berarti dia punya tabungan. Puasa hari ini Bu Ati Sofyan? Insya Allah. Masya Allah. Ya, coba sekarang cubitin. Nah, galakin Bu Ati. Nah, udah, apa yang terjadi Ustadz? Maka kalau begitu, apabila dia galak sama kita, bisa jadi nggak diambil pahalanya. Jadi puasa itu hanya milik Allah. Boleh dibilang maaf ya, backupan terakhir. Berapa tuh? Semuanya berapa tuh Bu Tiwi? 8. Hah? 8. 8 Ustaz. Cukup dulu kali ya? 8. Terus? Yang ke-8. Ya cukup atau terus? Sudah 5:30, kurang. Lanjut dikit. Oh iya. Mau buka Selesaiin puasa. dikit, Pak. Muka umum. Masih banyak nggak, Pak? Masih banyak? Oh, Ya. cukup Ya aja. udah nyambung. Nyambung. 8 ya, puasa. sekarang 8 nih. Ya, sekarang yang ke 9. 9. 9. Sumu, bukan sumo ya. Sumu tasihu. Nabi bersabda, puasalah, badan jadi sehat.
Jadi kalau begitu keutamaan orang yang puasa, badannya jadi apa? Sehat. Sehat. Ya Allah. Orang yang berpuasa, insya Allah badannya jadi apa? Sehat. Sehat. Orang yang puasa, badannya jadi sehat. Ini makanya sebelum puasa Bu Susi harus selesai ini pembahasan. Biar ada apa motivasi kita untuk meraih kemuliaan Ramadan. Sehat badannya, detoksifikasi. Benar ya? Ya. Ya, maka racun-racun keluar. Dokter aja sebelum mengoperasi pasiennya diperintahkan untuk apa dulu? Puasa. Puasa. Itu racun-racun pada keluar. Makanya aura wajah orang yang sering puasa beda sama yang nggak pernah puasa. Ya, nampak cerah, sinarnya. Itu beda loh kalau diperhatikan orang yang sering puasa. Beda cahayanya. Nampak sesuatu yang Allah berikan tuh beda. Kalau memandangnya, Masya Allah. Ucapannya luar biasa. Ustadz, saya udah sering puasa, Ustadz. Ya, kok badan saya nggak kenceng, keriput, itu karena ya, itu karena usia keriputnya. Ya, jadi jangan salahkan puasanya. Ya, baru mulai puasa seminggu. Kok biasa aja wajah saya? Ya baru seminggu. Makanya ada amalan yang memancarkan cahaya. 1, puasa. 2, tahajud. 3, wudhu. 4, Quran. 4 dulu. Pertama apa tadi? Puasa. Kedua, tahajud. 3, wudhu. Dan yang keempat, Quran. Kenapa Ustadz? Karena Quran itu nur. Nur itu apa? Cahaya. Cahaya. Memancar ke hati dan mukanya. Insya Allah, saya memandang wajah ibu semuanya sore ini bercahaya, Masya Allah. Karena ada sinar lampu di ruangan ibu. Dah ya. Nah, badan jadi apa tadi? Sehat. Berapa tuh semua itu? 9. 10. Surga pintunya 8. Berapa surga pintunya? 8. 8. Surga pintunya 8. Pintu nomor 3 namanya Royan. Apa namanya? Royan. Di kita Rian. Ryan. Buat siapa Ustadz? Buat yang rajin puasa. Allahu Akbar. Maka Majelis Ta'lim Al-I'anah, Ibu Susi, Ibu Tiwi, dan ibu yang lainnya, maafin Ustadz ya. Ini sebenarnya sih kajiannya kajian Asmaul Husna. Tapi karena menjelang Ramadan, nanti keutamaan Quran, makanya Asmaul Husna, maafkan saya dipending dulu, nggak apa-apa Bu Susi ya. Ini kita lagi mengejar masuknya Ramadan. Iya. Ya. Jadi kalau gitu gimana Ustadz? Berarti orang yang puasa itu jaminannya surga. Maka nanti ibu-ibu dipimpin sama Ibu Susi. Masya Allah. Rombongan ke surga namanya Royan. Siapa yang mengawal kami Ustadz? Bu Ati Sofyan. Di mana Ustadz Hashim? Kata penjaga surga, udah duluan di dalam surga. Ya Allah, sombong ya. Jadi kalau begitu, dia akan surga dari pintu Royan. Berapa tuh Bu Tiwi? 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ke 11. Berapa nih? Ke 11. Ya. 1 hari 4 ibadah. Berapa tadi? 1 hari 4 ibadah. Siapakah yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapakah yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapakah yang hari ini jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapakah yang hari ini mengantar jenazah ke kubur? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Dalam kurung HR Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ulangi deh. 4 dalam 1 hari 4 ibadah. Pertama apa? Puasa. Kedua? Sedekah. Ketiga? Jenguk orang sakit. Keempat? Kubur jenazah. Siapa yang bisa berbuat kala itu? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi bersabda, ini Sahih Muslim. Tidak fokus dulu ke saya. Barang siapa umatku mengerjakan 4 ibadah dalam 1 hari. Dia puasa, dia sedekah, dia jenguk orang sakit, dan dia mengantarkan jenazah ke kubur, ila wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga.
Masya Allah. 4 Bu, yang susah nomor 4 harus cari yang meninggal. Ya, 4 ini. Saya dapat 3 dari 4 ini. Saya puasa, saya sedekah, saya nganterin jenazah ke kubur. Karena ada sosok kiai yang meninggal di Cipete, saya ikut mengantar jenazahnya. Berarti yang kurang nomor 3 nih, apa itu? Menjenguk orang sakit. Berarti saya harus kemana? Harus kemana? Sakit. Rumah sakit. Jenguk siapa? Orang sakit. Yang meninggal. Nah, ini luar biasa nih 4 ibadah nih. Tapi kalau udah masuk maghrib nggak masuk Bu Susi. Ya, Bu Evi, Bu Afa nggak masuk nih. Kalau udah masuk maghrib, Bu Evi, Bu Afa tuh nggak masuk tuh. Ya, berarti amalannya mulai subuh sampai apa tadi? Maghrib. Maghrib. Cuman subuh sampai maghrib doang. Jelas ya semuanya ya. Bu Ati, AB, Bu Ati S sama Bu Ati F, Bu Evi, Bu Afa, Bu Susi dan Bu Tiwi semuanya Buning bisa dipahamin ya? 4. Allah. Yang berapa nih? Keberapa tuh? 11. Ke-12. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah, berguguranlah dosa-dosanya. Maka setiap azan maghrib gugur. Setiap azan maghrib bergugur. Masya Allah. Berapa tuh Bu? 12. Hah? 12. 12. Sekarang yang ke-13. Yang keberapa nih sekarang? 13. Sudah belum? Ke saya dulu sebentar. Sudah Pak. Fokus dulu. Ada 2 amal ibadah dapetin pahala orang, tapi pahala dia nggak berkurang. Ulangin deh, Bu Ati Sofyan. Ada 2 amal ibadah. Ya Allah. Ada 2 amal ibadah. 2 amal ibadah. Ada 2 amal ibadah. Dapetin pahala orang, tapi dia nggak berkurang. Nyambung nggak? Nggak usah lihat ke tembok, nggak usah lihat ke plafon begini. Ini sesuatu hal yang mudah, nggak perlu diartikan yang susah ya. 2 ibadah, dapetin pahala dia, tapi dia nggak berkurang. Jelas nggak nih? 1, ngajak kebaikan. Ibu Susi ngajak kebaikan. Yuk Zoom sama-sama yuk. Maka yang diajak datang. Maka yang hadir saat ini kan pahala. Maka Ibu Susi dapetin pahala seperti mereka yang hadir tanpa mengurangi pahala mereka yang hadir. Jelas apa enggak di sini? Iya. Ya. Jelas, Begitu pula Ibu Ati lagi puasa, Ibu Ati Februanda dibawakan rendang sama Ibu Ati Sofyan. Maka rendangnya Bu Ati Sofyan dimakan Ibu Ati Februanda. Maka Ibu Ati Sofyan dapetin pahala puasanya Bu Ati tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Nah, jelas gak semuanya nih? Iya, jelas. Bisa dipahamin gak Bu Evi semuanya? Ya. Bisa dipahamin ya? Makanya setiap Senin dan Kamis ada aja yang bawain makanan ke rumah saya. Setiap Senin Kamis ada aja jamaah yang bawain makanan ke rumah saya. Tapi banyak juga yang belum pernah. Ya Allah, nyinggung Ustadz. Kode ya. nih ya, kode. Nah, kode enggak bercanda doangan ya. Ada yang bawain bebek, ada yang bawain telur asin dari Brebes, ada yang bawain udang balado. Masya Allah. Berarti kalau gitu, yang hari ini tuh nggak tahu rumahnya Pak Ustadz di mana. Ya udah ya. Nah, di dapur tuh ada tuh. Di dapur di samping kulkas udah ada tuh yang bawain tuh makanan tuh. Masya Allah dari BSD. Apa yang terjadi? Saya makan berbuka puasa makanan dia, maka yang bawain itu dapetin pahala seperti mereka, seperti saya yang berpuasa. Aduh, Ustadz Hashim kode biar dibawain. Selanjutnya berapa sekarang nih? 14. 14. Iya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 13 ya Bu Tiwi? 13 amal ibadah yang tidak mengurangi pahala yang diberikan. Sekarang yang berapa Bu Tiwi? 14. Ya udah. Tujuan puasa lah terakhir ya. 14 kan? Iya, betul. Nah, sekarang yang ke-14. Ternyata banyak Ibu Susi orang puasa tuh kemuliaannya banyak banget ya. Masya Allah, luar biasa ya. Nanti kalau udah dengar ini Ibu diulang-ulang lagi di rumah, diulang lagi. Nomor handphone saya ada kok banyak sama jamaah.
Di WA aja, diulang-ulang lagi. Ustaz, yang ini apa nih maksudnya? Di WA gitu. Kenapa? Biar motivasi. Makanya yang belum pernah Senin Kamis puasa, berusaha ya puasa Senin Kamis. Nanti setelah Lebaran, semangat lagi puasanya. Jangan lupa Syawal. Itu ternyata sampai 14. Yang terakhir 14. Tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Benar nggak? Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan orang yang puasa adalah bertakwa. Apa tadi? Bertakwa. Apa kemuliaan orang yang bertakwa, Ustadz? Lebih dari 5. Berarti orang yang berpuasa dapat kemuliaan bertakwa. Apa kemuliaan orang bertakwa? 5. Berarti kalau begitu dari 14 ada tambahan 5 lagi. But time is over. Prepare for buka puasa. Cukup ya? Ya. Ya. Sudah ya. Nah, Ya, Ibu, ya. Ibu Tiwi, Bu Susi, hari Senin insya Allah saya berangkat ke Mesir. Hari Senin, ya, dengan rombongan Askia. Berarti libur hari Jumat. Baru sampai Sabtu lagi. Kalau mau teruskan yang ini di hari Sabtu sore atau Ahad. Hari Minggunya pagi. Ya, nanti di WA saja saya aja Bu Tiwi. Tolong yang 14 ini Ustadz lanjutkan yang 14 ini masih ada banyak, ada 5-an lagi. Ya, tolong nanti hari Ahad, bukan hari Ahad besok. Besok Minggu hari depan. Minggu. Minggu depannya lagi. Tahap depan. Ya, jadi kalau bisa mah teruskan yang ini dulu. Ya, pokoknya saya berangkat hari Senin. Atau kalau mau hari Ahad ini silakan aja. Ntar kabari saya Bu Tiwi ya di WA ya. Di WA kita selesaikan yang 14 tadi ini. Gitu ya. Atau hari Ahad ini saya pun sorenya Ahad kosong atau di hari Ahad depan. Ya, semoga kita sehat selalu. Yang penting Bu Susi sebelum Ramadan ini harus sudah selesai nih. Ya. Biar kita berbuat, karena di sini saya tulis sini deh. Tuh. Kelihatan nggak sunnah-sunnah puasa? Kelihatan nggak, Di? Enggak, baca. Oh, nggak kelihatan. Di sini tertulis Ibu Susi, Bu Tiwi, hukum orang lagi puasa mencicipi kelapa muda. Lagi puasa mencicipi kelapa muda. Apa hukumnya di sini? Apa hukumnya lagi puasa mencium suami? Apa hukumnya lagi puasa diinfus? Ada di sini semua. Gitu ya. Nanti kabari saya Bu Susi hari Ahad ini atau Ahad depan, kabari saya. Yang penting saya berharap nih menjelang puasa udah selesai pembahasan ini. Ya, semoga ada barokahnya. Sampaikan salam buat keluarga semua. Semoga penuh dengan keberkahan, penuh Ustaz, dengan hanya sebentar, sukacita. Ustaz, boleh nggak? Hanya nggak boleh, Pak. Ustaz, Nanya nggak boleh Pak, ya Allah, ya Rahman. Silakan Ibu. Ustaz, kan puasa hanya milik Allah. Tapi kalau dia nggak pernah ibadah sama sekali, jadi ya prerogatif Allah ya Pak. Sama pertanyaannya dengan puasa tapi nggak sholat. Sama pertanyaannya dengan puasa tapi nggak baca Quran. Maka bagaimana proses penimbangannya Ustadz? Sebenarnya mah hanya Allah yang tahu. Yeah. Cuma dari ilmu yang saya dapatkan, maka nanti akan ditimbang pahala A dengan pahala B, pahala C dengan pahala D. Bagaimana pahala sholatnya, bagaimana durhakanya dia nggak sholat. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, harusnya utamakan yang utama yaitu sholatnya. Jadi amalan yang pertama dihisap itu adalah apanya? Sholatnya. Jadi saya berharap puasa ya semuanya dikerjakan. Jangan ada puasa tapi nggak baca Quran. Ada puasa tapi nggak ke masjid. Ada puasa tapi nggak sholat. Ini salah kaprah. Sebenarnya mah dia bisa puasa karena efek sholat. Maka saya berharap semuanya bisa dikerjakan. Ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ahli syahri Ramadan. Allahumma ja'alna min ahli syahri Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Susi, Bu Ati